Kita akan bersama. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa pembukaan. Bapa di dalam surga, kami ingin mendengarkan kasih-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan Tuhan berbicara buat kami. Berbicaralah pada waktu ini ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran-Mu selalu mengubah hidup kami. Berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat dari kuasa-Mu. Amin. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, Mengasihi tiada pamrih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai ke hari yang ke-20. Puji Tuhan, kita boleh menyelesaikan pertengahan dari Purpose Driven Life ini. Hari ke-20 berjudul Memulihkan Persekutuan yang Retak. Saat ini kita akan membicarakan yaitu hubungan selalu berharga untuk dipulihkan. Ini menurut Rick Warren. Nah, selanjutnya ya. Tuhan pada dasarnya menghendaki untuk kita itu boleh menghargai hubungan dan berusaha menjaganya. Karena hidup adalah tentang belajar untuk mengasihi. Nah, ketika Tuhan itu menghendaki kita menghargai hubungan dan berusaha menjaganya daripada membuangnya ketika terjadi keretakan, luka, ataupun konflik. Nah, Alkitab juga bahkan mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kita pelayanan untuk memulihkan hubungan. Nah, ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendengarkan kita, mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, untuk alasan itulah, maka sebagian besar dari perjanjian baru itu dipersembahkan untuk mengajarkan kita bagaimana kita harus bergaul satu dengan yang lain. Ya, bergaul satu dengan yang lain. Filipi pasal 2 ayat 1-2 dari The Message mengatakan, jika ada sesuatu yang kamu peroleh dengan mengikuti Kristus, jika kasih-Nya telah mengubah kehidupanmu, jika berada dalam masyarakat Roh Kudus berarti bagimu, hendaklah kamu sehati sepikir, saling mengasihi, menjadi sahabat-sahabat yang sangat penuh dengan Roh. Nah, dikatakan di sini bahkan Paulus mengajarkan bahwa kemampuan bergaul, kita bergaul dengan orang-orang lain adalah tanda kedewasaan rohani. Nah, persekutuan yang biasa kita jalin ada kalanya mengalami keretakan, mengalami tidak mulus, tidak lancar. Nah, persekutuan yang retak ini kadang boleh dikatakan menjadi kesaksian yang memalukan bagi orang-orang yang tidak percaya.
Mengapa? Karena pada dasarnya Kristus itu ingin agar keluarganya itu dikenal melalui kasih satu terhadap yang lain. Sehingga Paulus ya merasa malu ketika anggota-anggota jemaat Korintus itu terpecah belah dan saling bermusuhan, bahkan saling membawa perkara ke pengadilan. Ya 1 Korintus 6 ayat 5 sampai dia mengatakan, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Nah, Paulus ini sangat terkejut karena tidak ada seorang pun di dalam gereja itu, gereja Korintus yang cukup dewasa untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Nah, 1 Korintus 1 ayat 10 juga mengatakan bahwa aku berkata dengan sungguh-sungguh kepadamu, kamu harus hidup rukun. Jadi kita harus belajar untuk menjadi seorang pembawa damai. Jika kita menginginkan akan berkat Tuhan dalam hidup kita, dan kita ingin dikenal sebagai anak Tuhan. Nah, Yesus pun berkata di dalam Matius pasal 5 ayat ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, perhatikan bahwa Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang suka damai, karena semua orang itu suka damai. Ia juga tidak berkata, berbahagialah orang yang hidup dengan damai, yaitu yang tidak pernah terganggu oleh apapun. Tetapi Yesus berkata, nah, selanjutnya adalah berbahagialah orang yang bekerja untuk mendatangkan kedamaian. Karena mereka secara aktif itu menyelesaikan konflik. Ya, menciptakan kedamaian itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Ya, pekerjaan yang sulit yang tidak mudah. Gitu ya. Nah, menciptakan perdamaian. Selanjutnya, menciptakan perdamaian bukanlah menghindari konflik. Ketika seseorang tuh lari dari masalah, berpura-pura tidak ada masalah, atau takut berbicara tentang masalah itu, sebenarnya itu sama dengan pengecut. Nah, Yesus Raja Damai ini tak pernah takut menghadapi konflik. Nah, menciptakan damai selanjutnya juga bukanlah memenuhi ketuntutan orang lain. Misalnya selalu menyerah, bersikap seperti keset, dan membiarkan orang lain selalu menginjak-injak kita, itu bukanlah yang diinginkan oleh Yesus. Nah, selanjutnya bagaimana kita memulihkan suatu hubungan kalau memang terjadi suatu keretakan satu dengan yang lain. Nah, sebagai orang percaya, Tuhan itu telah memanggil kita untuk memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 di The Message. Nah, sebenarnya ada 7 langkah Alkitabiah untuk memulihkan persekutuan. Yang pertama, yaitu berbicaralah kepada Tuhan sebelum berbicara kepada orang yang bersangkutan. Maksudnya adalah bicarakanlah masalah itu dengan Tuhan lewat doa. Nah, seperti yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur-Mazmurnya, dia memakai doanya itu untuk mencurahkan isi hatinya itu kepada Tuhan. Nah, kita pun bisa memberitahukan kepada Tuhan rasa frustasi kita. Kita perlu mengatakan kepada Tuhan misalnya tentang kemarahan kita, luka hati kita, rasa tidak aman kita, atau emosi kita yang lain. Karena memang kalau kita melihat bahwa sebagian besar konflik itu berakar dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan sebagian dari kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita itu kecuali Tuhan. Nah, Rasul Yakobus pun mencatat bahwa banyak konflik itu terjadi disebabkan karena tidak adanya doa.
Yakobus 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai langkah yang pertama. Yang kedua yaitu selalu mengambil inisiatif. Selalu mengambil inisiatif. Ya, memulihkan persekutuan yang retak itu sebenarnya begitu penting. Sehingga Yesus memerintahkannya bahkan di atas penyembahan di dalam kelompok. Matius 5 ayat 23 sampai 24 berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, tidak peduli kita adalah orang yang melukai atau yang dilukai, Tuhan itu menginginkan kita untuk melakukan sebagai pihak pertama. Maksudnya apa? Jika ada persekutuan yang tegang atau retak, rencanakan segera untuk sebuah konferensi damai. Rencanakan untuk kita tidak menunda-nunda, membuat alasan atau janji, tetapi menjadwalkan pertemuan tatap muka sesegera mungkin. Maksudnya adalah ketika kita mengalami suatu persekutuan yang tegang atau retak dengan seseorang, mari kita sendiri yang berinisiatif lebih dulu untuk mendatangi orang yang tersebut. Mendatangi, jadwalkan pertemuan kita. Nah, itu kita perlu melakukan inisiatif itu pertama kali. Nah, penundaan hanya akan memperburuk keadaan. Yang Alkitab berkata bahwa dosa termasuk adalah konflik yang tidak diselesaikan. Nah, itu akan berakibat yaitu menghambat persekutuan kita dengan Tuhan dan menghalangi jawaban doa kita. Di samping itu juga membuat kita jadi sengsara. Teman Ayub pun pernah berkata bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal terkena dimatikan oleh iri hati. Yang ketiga, bersimpati dengan perasaan mereka. Artinya yaitu memakai telinga lebih dari mulut. Jadi sebelum menyelesaikan perselisihan, kita harus lebih dulu mendengarkan perasaan-perasaan orang lain. Filipi pasal 2 ayat yang keempat berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, menariknya ada kata memperhatikan ini berasal dari kata yang bernama skopos, Yunani, yang adalah akar kata dari teleskop dan mikroskop. Ya, kalau kita melihat sesuatu barang dengan teleskop dan mikroskop, tentu barang itu akan menjadi lebih besar, bahkan lebih dekat, gitu ya. Nah, inilah arti kata memperhatikan. Berarti memperhatikan dengan lebih lagi, gitu ya. Jadi lebih mengutamakan di dalam ayat ini kepentingan orang lain juga, gitu ya. Tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dan dalam hal ini kita perlu memusatkan perhatian kepada perasaan orang lain, bukan karena fakta. Mulailah dengan simpati dan bukan solusi. Jadi dengarkan dan biarkan orang lain mengeluarkan isi hati tanpa bersikap kita membela diri. Nah, sebaliknya Alkitab berkata di dalam Amsal pasal 19 ayat 11 mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, kesabaran itu berasal dari kata hikmat. Hikmat berasal dari mendengarkan dari sudut pandang orang lain. Di mana kemudian orang tidak memperdulikan apa yang kita tahu sebelum mereka mengetahui bahwa dia itu peduli. Nah, untuk memulihkan persekutuan, maka Roma 15 ayat 2 mengatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya.
Nah, dengan mengingat akan pengorbanan Kristus di mana ia menanggung kemarahan yang jahat dan tanpa dasar untuk menyelamatkan kita. Roma 15 ayat 3 pun karena Kristus juga telah tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah menjerat aku. Nah, selanjutnya yang keempat, akuilah bagian kita di dalam konflik itu. Maksudnya adalah apa? Kalau kita mau sungguh memulihkan suatu hubungan, kita harus memulainya dengan mengakui kesalahan atau dosa kita sendiri. Yesus pun berkata bahwa itu adalah cara melihat dengan lebih jelas. Matius 7 ayat 5 mengatakan, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudaramu. Nah, karena kita ini boleh dikatakan mempunyai satu sisi yang membuat kita tidak bisa langsung bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita merasa berkonflik dengan dia, kita bisa meminta pihak ketiga. Ataupun kita bisa minta tolong kepada Tuhan untuk menunjukkan seberapa besar kesalahan kita dalam masalah itu. Ketika kita minta pihak ketiga itu untuk mengevaluasi tindakan kita sendiri sebelum kita bertemu dengan orang yang konflik dengan kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita hanya membodohi diri sendiri. Nah, untuk itu kita perlu mengaku. Karena pengakuan adalah alat yang ampuh untuk rekonsiliasi. Nah, saat kita itu mulai dengan rendah hati mengakui kesalahan kita, itu akan meredakan kemarahan orang dan juga bisa membuat hubungan itu menjadi lebih berbeda. Nah, jangan membuat alasan ataupun menggeser tanggung jawab. Kita perlu bersikap jujur tentang peran kita di dalam konflik itu, menerima tanggung jawab atas kesalahan kita dan minta maaf kepadanya. Yang selanjutnya yang kelima, seranglah masalahnya dan bukan orangnya. Amsal pasal 15 ayat 21 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegerangan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dalam menyelesaikan konflik, bagaimana kita berbicara itu sama pentingnya dengan apa yang kita katakan. Jadi ketika kita misalnya mengomel-omel ketika kita menyelesaikan konflik, itu tidak akan pernah berhasil. Karena dengan cara kita, bagaimana kita berbicara itu sama dengan pentingnya dengan apa yang kita katakan. Kita tidak akan pernah meyakinkan jika kita berbicara misalnya kasar juga. Nah, orang yang bijak hati disebut sebagai berpengertian. Berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ini ada di dalam Amsal 16 ayat 21. Untuk itu maka kita perlu memperhatikan bahwa di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi jangan hancurkan hubungan-hubungan dengan perkataan-perkataan yang menghakimi, meremehkan, membandingkan, menghina, merendahkan, dan bersifat kasar. Selanjutnya yang keenam yaitu bekerja samalah sesering mungkin. Paulus di dalam Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, demi persekutuan, lakukan yang terbaik untuk berkompromi, menyesuaikan diri dengan orang lain, dan menunjukkan perhatian pada apa yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya, langkah yang ketujuh, yaitu tekankanlah rekonsiliasi, bukan resolusi. Nah, rekonsiliasi itu terfokus pada hubungan, sedangkan resolusi itu terfokus pada masalah. Kita dapat membangun kembali hubungan meskipun kita tidak dapat menyelesaikan perbedaan. Berlian yang sama terlihat berbeda dari sudut pandang yang berbeda.
Nah, dalam hal ini Tuhan itu mengharapkan itu kesatuan, bukan keseragaman. Walaupun kita berbeda, tetapi Tuhan itu mengharapkan ada satu dengan yang lain. Keseragaman membuat kita itu menjadi unik satu dengan yang lain. Dan itulah yang bisa membuat kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan ketika dengan kita bisa bersama-sama memperlengkapi satu dengan yang lain, dengan talenta, dengan karunia yang berbeda, kita dapat berjalan bergandengan tangan tanpa sepakat dalam setiap masalah. Dan semuanya itu kita perlu lakukan dengan semangat keharmonisan. Nah, rekonsiliasi itu berarti kita melupakan pendapat dan bukan masalahnya. Nah, biarlah rekonsiliasi ini terfokus pada keharmonisan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah ketujuh langkah sederhana, tapi tidak mudah. Diperlukan usaha yang besar untuk memulihkan suatu hubungan. Ada kalanya di dalam satu langkah kita gagal, tapi kita coba lagi supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Petrus pun di dalam 1 Petrus 3 ayat 11 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan orang lain. Nah, saat kita melakukan perdamaian, biarlah kita juga bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi anak-anaknya yang membawa damai. Pertanyaan untuk direnungkan. Mari kita bersama-sama memikirkan, siapakah yang perlu kita hubungi saat ini? Dengan siapakah kita perlu memulihkan hubungan yang retak hari ini? Kalau ada orang-orang yang mungkin tersakiti tanpa kita sadari, kita bisa mendatanginya. Kita bisa menghubunginya. Tuhan ingin kita memulihkan hubungan satu dengan yang lain. Sehingga di dalam kesatuan tubuh Kristus, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa refleksi. Tuhan, inilah setiap kami ya Tuhan. Ketika kami boleh hadir sekali lagi, melihat sekali lagi sapaan Tuhan melalui kebenaran yang sudah kami terima. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami masing-masing. Kami rindu bahwa program Purpose Driven Life ini tidak hanya berlalu begitu saja hari demi hari, tanpa ada arti. Tetapi biarlah kami boleh menghidupinya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Karena dengan itu kami mengerti untuk apa kami di sini, untuk apa kami hidup, untuk apa kami itu boleh belajar melalui hari demi hari yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami membuat kami menyadari bahwa siapakah diri kami ini. Dan kalau kami bisa sampai saat ini karena anugerah-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Kami ingin belajar memperbarui hubungan kami dengan orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya untuk doa syafaat, saya persilakan untuk penginjil Daniel. Bapa kami yang di surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Karena itu kami bisa datang kepada Tuhan. Sekali lagi ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan boleh mendengarkan, menjawab doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi dunia yang terpengaruh sangat besar karena peperangan yang terjadi di Ukraina, peperangan dengan Rusia. Kami melihat banyak masalah yang terjadi ya Tuhan, kenaikan harga-harga, ini juga mempengaruhi negara-negara yang lainnya ya Tuhan. Karena itu kami berdoa campur tangan Tuhan, Tuhan juga menolong supaya peperangan ini boleh cepat diselesaikan dengan perdamaian sehingga
tidak lagi terjadi penderitaan yang lebih besar lagi bagi orang-orang yang ada di Ukraina dan di Rusia sendiri juga. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati kondisi dunia yang mengalami pergumulan yang ada. Tuhan tolong beri hikmat buat setiap pemerintah dapat melakukan hal-hal yang dapat membawa kesejahteraan buat negaranya masing-masing. Kami berdoa Tuhan campur tangan. Pada masa-masa seperti ini membuat banyak orang boleh datang kepada Tuhan dan mereka mencari Engkau dan mereka memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati dunia ini dengan rahmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan COVID. Tuhan juga memberkati supaya sungguh-sungguh ini COVID ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi ada orang-orang yang menjadi korban. Kami berdoa dengan dibukanya aktivitas-aktivitas di gereja atau di tempat-tempat ibadah, di sekolah, Tuhan juga melindungi, memberkati. Tuhan juga memberkati untuk vaksin yang ketiga, supaya boleh dapat diberikan kepada sebanyak mungkin orang untuk menjadi perlindungan. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa ini yang sudah sangat dipengaruhi oleh COVID. Tuhan, Kau berikan kekuatan, untuk Kau berikan rahmat, Kau berikan berkat bagi perekonomian di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk persoalan-persoalan banyak orang yang tertipu karena bisnis robot trading. Tuhan juga menguatkan mereka, Kau memberikan kepada mereka daya tahan, mereka tetap bisa tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka atau melakukan orang lain. Bila hal ini dapat diselesaikan oleh pemerintah dengan bijak, sehingga banyak orang tidak dirugikan oleh hal ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk GK Immanuel. Kami bersyukur untuk gereja kami yang kami kasih ini boleh berulang tahun di ulang tahun yang ke-40 ini. Kami berdoa supaya Tuhan terus Kau memberkati gereja ini, boleh menjadi gereja yang terus bertumbuh, dipakai oleh Tuhan, memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk Tuhan, memuridkan banyak jiwa. Kau memberkati gereja ini dengan generasi-generasi penerus yang berkualitas, yang baik, sehingga gereja ini sungguh akan bertumbuh menjadi berkat bagi Indonesia dan bagi banyak orang dan bagi kota ini. Tuhan memberkati majelis, pengurus, hamba-hamba Tuhan yang melayani, beri kesatuan hati dan kekompakan dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk Paskah yang akan kami lewati pada waktu-waktu ini. Tuhan memberkati di bulan April ini. Tuhan memberkati melalui Paskah ini, jemaat boleh makin mengerti tentang karya Kristus, kasih Kristus, dan boleh menghayati dan boleh makin mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Engkau terus memimpin visi misi dari gereja kami ini boleh terus dikerjakan dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami rindu sungguh di gereja kami ibadahnya menjadi inspirasional ya Tuhan. Persekutuannya menjadi persekutuan yang otentik, yang betul-betul kami bisa saling mengasihi, saling merasakan pertumbuhan di dalam persekutuan kami. Berkati pemuritan yang ada di dalam gereja kami. Berkati untuk misi dan penginjilannya. Ini doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang pada saat ini mereka mengalami mulai dari anak-anak yang menghadapi ujian tes. Tuhan memberkati ya Tuhan untuk anak-anak yang mengalami yang ujian. Tuhan menolong mereka untuk mereka boleh belajar dengan rajin, mereka boleh jujur,
Mereka boleh mengutamakan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang bergumul dalam sakit ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, untuk mereka yang bergumul dalam sakit ini, kami berdoa untuk saudara kami, Pak Tris. Mohon Tuhan boleh menyembuhkan Pak Tris dengan anugerah-Mu. Kami memohon Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, untuk Pak Thomas, Pak Santoso, untuk Wan Sukjing, Ibu Kensue dan adiknya, untuk Ibu Koyeklan, untuk Bapak Ijen, dan mamanya Ibu Sulasni. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul dalam kesehatan ini ya Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan pemulihan, pertolongan, memberikan damai sejahtera, berkat-berkat yang melimpah, segala yang dibutuhkan, Tuhan boleh mencukupkan. Beri kekuatan iman ya Tuhan, Kau berikan selalu penghiburan dan pertolongan. Berkati orang-orang yang merawatnya, diberi kekuatan oleh Tuhan, dan diberi sukacita dalam mendampingi mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang bergumul dalam kesakitan atau pergumulan mereka yang belum kami sebutkan. Tuhan juga kiranya menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang berduka, saudara kami Lemuel yang omanya dipanggil Tuhan. Tuhan juga memberkati dan menghiburkan seluruh keluarga ini. Kami berdoa juga ya pada saat ini untuk mereka yang hadir pada saat ini dalam doa pagi ini. Kami rindu Engkau memberkati Tuhan kami satu persatu. Berkati masa depan kami ya Tuhan. Berkati pelayanan kami. Berkati pekerjaan kami, kesehatan kami, dan keluarga kami. Berikan keharmonisan di dalam keluarga kami, supaya kami boleh saling mengasihi, saling menghormati. Di dalam keluarga kami ada pemulihan-pemulihan hubungan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Kami menyerahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya saya persilakan kita boleh mengambil waktu doa pribadi di hadapan Tuhan. Sambil kita menceritakan tentang Tuhan.
Tuhan, inilah setiap kami dengan pergumulan yang Kau izinkan terjadi. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa kami ini, dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan bimbingan kasih-Mu. Di setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri doa pagi kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan menjadi berkat. Amin.